Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 13 April 2026. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur, dengan semangat. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 8. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Dan engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Pada momen menjelang Hari Raya Paskah, para katekumen menerima anugerah hidup baru, yakni sakramen baptis. Mereka dilahirkan kembali untuk hidup sebagai seorang pengikut Kristus. Lebih kurang selama 1 tahun mereka berproses untuk mengenal Kristus dan iman kekatolikan. Akhirnya mereka disatukan dalam himpunan Gereja Kristus. Dalam kesempatan wawancara dengan para katekumen, saya selalu bertanya kepada mereka, apa sih yang membuat mereka tertarik dengan gereja Katolik? Rata-rata menjawab bahwa gereja Katolik hening, syadu, kusuk dalam berdoa. Ada juga yang menceritakan bahwa dulunya ia bingung mau beriman apa. Lalu ia browsing di Google dengan pertanyaan, doa apa yang paling ampuh dan kemungkinan besar pasti terkabul. Lalu Google menyarankan doa novena 3 kali Salam Maria. Dan sungguh ia doakan doa novena 3 kali Salam Maria itu selama 9 hari. Dan apa yang menjadi doanya dikabulkan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang Katolik. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan berkisah tentang seorang Farisi bernama Nikodemus yang datang untuk berdialog, untuk belajar kepada Yesus. Ia bertanya, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang seperti engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Luar biasa apa yang menjadi pengakuan Nikodemus ini. Sungguh-sungguh bahwa menempatkan Yesus sebagai rabi atau guru yang diutus Allah. Kedua, Yesus dikatakan sebagai pribadi yang senantiasa disertai Allah. Maka atas pengakuan Nikodemus itu, Yesus memberikan pengajarannya
tentang kelahiran kembali untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nikodemus berpikir sangat logis sekali bahwa tidak mungkin seorang yang sudah dilahirkan dapat dilahirkan kembali. Apalagi orang Yahudi tidak mengenal paham reinkarnasi. Maka ia mengatakan, bagaimana mungkin seorang yang sudah tua seperti aku ini dapat dilahirkan kembali. Lalu Yesus menjelaskan maksud dari pernyataan dilahirkan kembali dengan analogi. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tetapi yang dilahirkan dari roh adalah roh. Di sini Yesus tidak sedang bicara soal reinkarnasi atau makna kelahiran dalam arti yang normal. Tidak, kelahiran kembali yang Yesus maksudkan adalah menjadi manusia baru yang hidup dipenuhi oleh Roh Allah, hidup seturut ajaran Tuhan dan bukan hidup dalam kedagingan. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, melalui pembaptisan kita telah dilahirkan kembali menjadi putra-putri Allah. Pertanyaannya, apakah kita telah hidup dan berlaku sebagai putra-putri Allah dengan berani meninggalkan habitus lama kita yang dipenuhi dengan dosa untuk hidup dalam habitus baru yang digerakkan oleh Roh Allah untuk mewartakan kebaikan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Sudahkah kita buat itu? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.